Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan sampurasun. Merdeka. Saya sangat berterima kasih pada panitia yang telah mengundang saya 2 kali untuk dongeng dan memberi kesan dan pesan pada grup milenial ini. Sebagai anggota komunitas Bogor Sahabat atau Bobats, saya bangga dan berterima kasih atas kegiatan Festival Merah Putih FMP yang diselenggarakan tiap tahun untuk masyarakat Bogor dan oleh komunitas warga Bogor. Sebagai anak bangsa asal Bogor, saya juga ingin membantu dan mendukung aktivitas Bobat di acara Akademi Kader Merah Putih ini. Namun pertanyaannya, mengapa sih kita kumpul di sini dan mengikuti kegiatan Akademi Kader Merah Putih ini? Anda tahu kan siapa Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, Jack Ma, dan Nadiem Makarim? Itu orang-orang yang luar biasa. Nah, coba, apa Anda tahu videonya Jennifer Lopez yang ditayangkan Maret 2020 itu sudah dilihat oleh lebih dari 160 juta orang di TikTok. Kenapa ya? Para influencer di TikTok misalnya lebih banyak pengikutnya daripada pemenang hadiah Nobel atau Messi atau Ronaldo ataupun presiden dari banyak negara. Anda mungkin sudah tahu kenapa para disruptor yang luar biasa itu jadi kaya raya, sangat terkenal, dan punya kuasa de facto yang sangat besar. Tapi apa sih yang membedakan orang-orang luar biasa itu dari orang-orang biasa lainnya? Saya diminta panitia untuk dongeng bagaimana mereka jadi orang luar biasa. Nah, Anda ini mau jadi orang biasa atau mau jadi orang-orang luar biasa yang extraordinary? Saya sebagai tukang dongeng global mau cerita pengalaman saya di puluhan negara selama lebih dari 50 tahun. Dan juga pengamatan saya mengenai anak-anak muda yang luar biasa. Apa sih kiat serta jurus-jurus penting yang perlu diingat oleh generasi penerus Indonesia? Menurut saya, sedikitnya ada 4 kiat penting. Kiat pertama adalah kita perlu punya otak ingin tahu. Selalu mau berinovasi dan mau bersinergi. Generasi muda saat ini mempunyai kesempatan langka untuk berubah dan menjadi generasi yang jauh lebih sukses dan bermakna dibanding generasi-generasi sebelumnya. Kemajuan teknologi global dan perubahan tatanan sosial, politik, dan ekonomi memberikan kesempatan dan kemudahan untuk merubah paradigma hidup dalam cara berpikir, belajar, berkarir, ataupun berusaha. Dulu, untuk bisa hidup sukses, kita perlu sekolah puluhan tahun dan berijazah. Perlu modal besar. Perlu koneksi yang biasanya ada tarif balas jasanya. Akses dan networking untuk teknologi tepat guna sangat sulit. Informasi juga langka dan mahal. Tapi saat ini, kompetisi sudah merata. Hampir semua macam dan jenis informasi mudah diperoleh oleh siapapun. Dan kebanyakannya gratis. Asalkan ada konektivitas internet
dan selalu ada rasa ingin tahu, curiosity. Di zaman now, kita tidak bisa lagi bilang saya tidak tahu. Kalau pacar Anda tanya, apa sih ini? Di mana sih itu? Segera putuskan ya. Nggak ada harapan tuh dengan dia. Cari gantinya, cepat-cepatlah. Nah, jejaring profesional juga mudah dirajut untuk berkolaborasi, bergotong royong, dan bermitra secara global untuk menghasilkan sinergi. Ingat, di era disrupsi yang kompleks ini tidak ada lagi Superman yang bisa kerja sendirian. Serba bisa tanpa kerjasama dengan orang lain atau kelompok lain. Dengan cara crowdsourcing dan networking, strategic alliances, sinergi bisa dihasilkan. Mayoritas startup di Indonesia juga tidak cari modal pinjam dari bank yang kebanyakannya akan jadi dinosaur 5-8 tahun lagi kalau mereka tidak merubah cara kerja. Startup biasanya dapat modal dari venture capitalist atau angel investors dan lewat crowdfunding seperti dilakukan oleh Silinggo, Intudo, Gandeng Tangan, Kita Bisa, atau Kickstarter, Sequoia Capital, Kleiner Perkins, dan lain sebagainya. Kiat kedua, kita harus cari peluang di kegiatan yang langka atau niche, yang sedikit kompetisinya. Kebanyakan disruptors itu bermula sejak muda, di usia belasan tahun, mulai berusaha sendiri. Di garasinya, di kamarnya di kampus, tanpa koneksi, tanpa modal uang banyak, ataupun sumber daya. Mereka kebanyakannya hanya punya gagasan inovatif, kreatif, jejaring yang luas, serta pilihan yang niche, usaha unggulan yang langka, lain dari yang lain, yang unik, dan belum banyak dilakukan oleh orang lain, tapi dibutuhkan oleh masyarakat luas. Mencari bidang yang niche itu penting untuk membedakan kita dari banyak orang lainnya. Bidang kepakaran, cara pikir, kegiatan usaha kita harus lain dari yang lain, agar sedikit kompetisinya namun tetap dibutuhkan banyak orang. Analoginya mungkin perang gorila. Gunakanlah sumber daya seminimal mungkin, tapi hasilkan dampak yang terbesar. Saya dulu mulai berkarya sebagai wartawan sejak usia 15 tahun. Dan di akhir tahun 60-an, saya sekolah ilmu komunikasi yang saat itu belum dikenal masyarakat. Hanya sedikit universitas di dunia, apalagi di Indonesia, yang punya program studi komunikasi. Itu sebabnya dengan relatif mudah saya bisa berkarya di banyak negara, termasuk di Bank Dunia, di World Bank, di Washington DC, di PBB, di United Nations, di banyak negara. Saat itu, tahun 1970 atau 1990-an, sangat sedikit pakar komunikasi pembangunan yang sangat diperlukan di seluruh dunia. Sampai saat ini, di zaman disrupsi, hampir semua model usaha sekarang menggunakan strategi proses komunikasi dan teknologi komunikasi. Kiat ketiga, kita harus punya pola pikir fleksibel, progresif, dan positif. Yang kita juga sebut sebagai growth mindset. Apa sih karakteristik para disruptor atau orang-orang yang luar biasa, yang sukses besar itu? Satu model
pentingnya adalah rasa percaya diri sendiri yang mau punya growth mindset dan pola pikir yang fleksibel dan sikap yang mau berkembang positif dan progresif. Proses pembelajaran harus fokus pada hal-hal praktis dan mengutamakan cara belajar mengenai proses on how to learn, how to unlearn, dan how to relearn. Prioritas harus diberikan pada usaha untuk mencari tacit knowledge, yaitu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman praktis dan realistis yang belum atau tidak ada di internet atau di Google. Proses pembelajaran alternatif seperti mentorship, coaching, belajar berkelompok, peer-based learning, self-learning juga harus dioptimalkan. Kiat keempat, kita harus menerapkan globalisasi, adaptasi budaya, dan kemajuan bangsa. Satu hal penting adalah perlunya menerapkan wawasan globalisasi, bukan globalisasi. Globalisasi adalah local action dan local adaptation, tapi menggunakan global vision. Kita tentu harus mengerti perspektif dan tren global. Namun, pelaksanaan usaha kita harus sesuai dengan kearifan lokal, budaya lokal, dan kebutuhan komunitas atau masyarakat lokal pula. Contohnya, strategi globalisasi itu dilakukan oleh Gojek. Gojek tadinya belajar bisnis modelnya Uber. Tapi lalu mereka mengadaptasikannya sesuai dengan sikon Indonesia. Ternyata Gojek bisa mengalahkan Uber. Dan sekarang Uber yang meniru strategi dan bisnis model dari Gojek. Nah, ini pertarungan antara Gojek dan Uber yang banyak diberitakan oleh media-media internasional. Di antaranya dikabarkan oleh banyak media internasional itu adalah bahwa Gojek sekarang sudah mengalahkan Uber. Dan buktinya adalah bahwa sekarang Uber yang meniru cara kerja atau business model dari Gojek. Gojek sekarang menjadi go everything. Nah, ini salah satu dari banyak bukti bahwa Indonesia itu bisa. Generasi muda Indonesia sudah mampu berkompetisi globally dan lebih sukses dari banyak saingan globalnya. Coba lihat, lebih banyak startups dan unicorns dari Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, Gojek, Traveloka, dan lain-lain dibanding dengan unicorn dan startup di negeri tetangga kita di Asia Tenggara. Nah, kita semua bangga dan pasti Indonesia akan punya banyak orang-orang luar biasa. Saya berharap Anda ini juga akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Salam sehat, salam sukses, dan terima kasih.